ini yang saya bingung itu kenapa kok pakainya 20 palet mas? Nggak lalu misal biasanya kan terus 24 atau berapa gitu. Oke, kita siapkan dulu alat-alatnya ya teman-teman. Saat ini kita mau main di daerah Sambisari, di tempat salah satu teman sablon kita di Jogja. Dan yang luar biasanya adalah ada perombakan besar di tempat teman kita. Dan alhamdulillah beliau mempercayakan salah satu set alatnya di tempatnya kami, yaitu meja panjang, double pin, 2 baris, sejumlah 20 palet. Dan tentu saja menyesuaikan dari ruangannya. Ya teman-teman, nanti sambil ngobrol ya sama beliau ya. Oke, ini kita simpan dulu bawa ke sana. Oke, yuk jalan. Halo mas. Halo. Selamat datang mas. Alhamdulillah, terima kasih waktunya nih. Siap. Tapi sebelum kita ngobrol banyak, saya mau titip ini dulu mas. Siap. Biar jelas nanti petuah-petuah dari sahabat kita ya kan. Juragannya dari Tisson ya mas ya. Iya betul mas Faiz. Udah luar biasa orderannya, masya Allah nih. Kalau teman-teman main ke sini biasanya dilihat dari kain percanya aja lah. Kain percanya numpuk akeh tuh biasanya orderannya pasti minimal ribuan gitu kan. Amin. Apa kabarnya Mas Pandit? Alhamdulillah baik mas Faiz. Alhamdulillah, makasih nih waktunya ya. Siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Mas ya, udah mempercayakan salah satu penunjang produksinya kepada kami. Dan tentu saja nanti kami butuh banyak masukan dari Mas Pandit. Baik, siap mas. Kami screen pakai Eno mas ya. Sudah bertahun-tahun kami pakai Eno, nggak ada masalah. Kenapa kok milih tempat kami? Kan sebenarnya banyak toko sablon, vendor-vendor sablon di komunikatif sih mas. Yang pertama komunikatif, artinya di zaman seperti ini kan waktu kan rasanya sangat berharga. Ya. Jadi di Enol ini salah satu pilihan kenapa kami pakai Enol, karena support dari admin Enol sendiri cukup responsif. Jadi ketika kami butuh pertimbangan apa-apa, cepat, kita nggak harus datang ke tokonya, tapi bisa langsung lewat admin via WA. Kami bisa dapat gambaran, dapat solusi. Oh iya iya. Dan Enol sendiri setahu saya juga ada servis pengantaran gratis, jadi itu kan luar biasa. Tahanan aja nih mas. Tapi itu solutif untuk kami di bagian produksi ini, solutif, jadi nggak perlu kemana-mana, sudah datang sendiri itu kan. Ya. Kami sangat terbantu dengan itu. Lalu kalau biasanya sih sebulan itu kuantiti produksinya untuk kaos sendiri Mas Pandit Tisson ini tuh sampai berapa ribu tuh mas? Fluktuatif ya mas, bisa mungkin 2.000 sampai 4.000 tergantung musim. Ya? Iya. Kalau teman-teman kesini ke Tisson ya di waktu ini bulan Februari ya, hampir bulan Maret nih, ini baru proses renovasi ya. Jadi kita jadi saksi kan, saksi perubahan pabriknya dari Tisson sendiri. Nah harapan kami juga nanti Tisson bisa jadi salah satu pusat produksi kaos ya kan. Karena banyak kampus-kampus, tadi saya tanya salah satu pegawainya Mas Wadi itu, ada kampus dari Jogja itu yang masukkan kaos ke sini besar juga kuantitinya gitu. Dari AU juga besar juga. Iya. Ini yang saya bingung itu kenapa kok pakainya 20 palet mas? Nggak lalu misal biasanya kan terus 24 atau berapa gitu. Angka keberuntungan mas, 20. Keberuntungan? Angka keberuntungan. Canggih ya gue ya. Sebelumnya kami pakai 30 mas. Dan 30. Tatanan meja kami yang lama itu kurang efisien secara pace. Jadi kami ganti dengan meja dari Enol. Nah untuk memanfaatkan efektivitas ruang kami pilih 20. Ini untuk maksimalnya segini. Tapi dengan 20 ini bisa dimaksimalkan
dimaksimalkan, Mas? Bisa dimaksimalkan karena kalau kita lihat proporsional order yang masuk di tempat kami, persentase sablonnya itu nggak begitu banyak sih. Oh gitu? Iya, dari persentase ya. Kayak banyak ngerjain malah bordir dan sublim. Oh. Gitu sih. Ya mungkin saran atau ada suatu hal yang bisa untuk jadi pelajaran buat kami untuk ke depan jadi lebih baik lagi. Mungkin dari kualitas pelayanannya yang ada yang kurang atau... Saya malah mau mengapresiasi aja sih. Maksudnya namanya orang usaha, orang berbisnis itu kan akan selalu bergerak. Artinya menyesuaikan zaman. Begitu bisnis apapun akan seperti itu. Dan sekarang ritme perubahannya itu sangat-sangat cepat sekali. Artinya dengan adanya vendor seperti Enol ini, kami berterima kasih karena itu sangat support kami di produksi. Menghemat waktu kami, menghemat tenaga kami. Artinya kan di situ ada efisiensi juga ya. Iya. Kalau tempat kami kan ada slogan berwirausaha dari Enol kan Mas ya. Nah kalau dari Tison sendiri itu sampai bisa sekarang renovasi dan mempunyai satu aset besar tanah dan bangunan seperti ini, ada satu hal sih bisa dijadikan cerita kita dan teman-teman. Berawal dari niat dan keyakinan sih Mas. Oh menurut ya Mas ya? Iya. Nah, maksudnya yakin dulu ya? Iya sih. Ono obstacle kadang akeh banget Mas. Betul, tapi ada aja jalannya gitu loh Mas. Gitu. Ada jalannya. Pasti ada. Ketika itu udah benar-benar diyakini kok ada aja jalannya. Kadang ya nggak tahu ya kok bisa seperti ini. Ya itu modalnya yakin niat. Oh gitu ya. Yakin sama niat. Ini ngomong-ngomong Mas Pandit ini di Tison itu punya satu set project lagi ya teman-teman di Donat ya Mas. Donat. Kok kayaknya jauh banget ya kaos polos gitu loh. Kenapa harus punya set project? Kaos polos juga ada. Ya di depan nanti jadi outlet kaos polos. Ya. Tapi kok sekarang lebih banyak effortnya ke Donat itu kenapa sih? Sama-sama sih Mas, sama-sama. Ya itu tadi mindset pengusaha itu kan mengembangkan bisnis. Saya harus punya gitu beberapa bisnis gitu ya. Membagi resiko menurut saya. Saya merasakan juga ketika pandemi gimana rasanya berbisnis di konveksi. Nah, dan yang menyelamatkan adalah bisnis F&B. Oh gitu. Food and beverage. Food. Ya, kami jualan makanan, bikin produk bakery namanya Mimi Roti. Pada saat itu bisa dicek di IG-nya Mimi Roti Bakery. Kami melayani pembikinan roti dengan pesanan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika sekarang situasinya sudah endemi, orang perilakunya membeli roti itu sudah berbeda. Harus ke toko roti dan lain-lain. Tidak melulu harus online. Nah, online itu jadi pilihan ketika kepepet. Oke teman-teman, ya saya rasa ini itu aja ya, dan juga saya di sini banyak nyita waktu banyak. Oh enggak Mas. Kami senang sekali didatengin Mas Faiz karena terus terang saya juga belajar banyak. Dari Enol saya juga belajar banyak. Oke Mas Pandit, terima kasih waktunya, terima kasih petuahnya ya. Buat teman-teman ya, kalau misalnya nanti order kaos bisa ke Tison. Order kaos ya kan bisa kita karena kuantitinya besar sekali ya. Pokoknya kita saling support lah, kita kolaborasi. Kalau nggak seperti itu nanti bakal susah kita bisa menghadapi perkembangan zaman yang susah ini toh. Oke Mas Pandit, terima kasih dan salam berwirausaha dari Enol. Thank you guys.